Terima kasih ya, Esther. Melihat semua bukunya sudah siap di atas meja ya, berarti sudah siap untuk belajar. Sekarang Ibu mau tanya, kalau kalian butuh sesuatu, misalkan uang, atau biasanya bedak ya kalau yang perempuan, atau pulsa datanya habis, berarti kan meminta, ya kan? Nah, sekarang Ibu tanya, silakan angkat tangan ya. Apa yang kamu lakukan supaya permintaanmu itu berhasil? Ya, oke, silakan lanjutkan. Cari perhatian Ibu, kerja dalam rumah, kasih beres-beres rumah, baru minta uang. Oke, bagus sekali, cari perhatian. Nah, cari perhatian ya dengan cara beres-beres rumah, kerja. Selain dari pindah, silakan. Bio. Negosiasi sama mama, bujuk mama. Oke, terima kasih. Bujuk mama. Kalau Evinda tadi cari perhatian, kalau Bio bujuk mama. Oke. Hari ini deh, kita akan membahas sesuatu materi yang berkaitan. Kira-kira apa ini kalau minta-meminta? Negosiasi. Oke, bagus sekali, negosiasi. Ada yang sudah tahu apa itu negosiasi? Tawar menawar. Siapa tadi? Oke. Angel? Oke, bagus Angel, tawar menawar. Baik. Hari ini perhatikan ya, kompetensi dasar kita itu nanti di pause ini. Oke. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, KD 3.10, mengevaluasi pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Dan yang kedua, menganalisis pengajuan penawaran dalam teks negosiasi secara lisan atau tertulis. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 4, ya. Yang pertama, melalui kegiatan membaca dan menonton video, kalian sebagai peserta didik dapat mengidentifikasi ciri teks negosiasi dengan tepat dan seterusnya. Nanti pada pause, oke? Itu ya. Jadi materi kita kali ini yaitu pengajuan, penawaran, dan persetujuan teks negosiasi. Nah, tadi sudah ada yang jawab ya. Kalau berkaitan dengan minta-meminta, bujuk-membujuk, istilahnya Elvina tadi cari perhatian, itu berhubungan dengan negosiasi. Ya, oke. Sebelum lebih jauh kita bahas pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, sekarang mari perhatikan. Gambar apa ini? Angkat tangan. Silakan, Hana. Hana, gambar pasar. Angel. Pasar. Esther. Keramaian di pasar. Keramaian di pasar. Ada yang beda? Tidak ada ya? Semua ya belanja. Oke, kalau kita lihat di sini, wow, ramai sekali ya. Dek, ini gambarnya sebelum pandemi. Ya, Ibu ambil sebelum pandemi. Jadi jangan bilang, kenapa tidak pakai masker? Jangan seperti itu ya. Ini sebelum pandemi, jadi mereka belum pakai masker. Kalau kita lihat, ramai sekali ya. Dan pasti kalau begini bentuknya ada di pasar, bukan di kamar mandi pasti ya. Oke, kita ada kamar mandi seperti ini kan. Nah, ada apa di sini? Ada penjual dan pembeli. Bagus sekali ya, ada penjual dan pembeli. Nah, gambar berikutnya. Kira-kira kalau sudah seperti ini ada yang menyerahkan sawi putih dan ada yang menerima. Kemudian ini tangan sebelahnya sebenarnya tadi itu tidak tahu tentara ya, memberikan mengulurkan uang. Apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Belanja. Apalagi? Tawar menawar. Jessica
Oh, kalau perempuan jago menawar. Makanya jago juga memujuk mama papanya. Ya, oke. Oke, nah sekarang mari kita saksikan. Ini ada video ya. Kita nonton dulu videonya. Oke, videonya tentang apa? Ayo angkat tangan. Eva, terawat sini. Angel, mau beli sepatu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan sini. Pembeli dan penjual yang saling tawar menawar. Oke, terima kasih, bagus sekali. Pembeli dan penjual yang saling tawar menawar. Baik, ini penjualnya, ini pembelinya ya. Awalnya dia datang melihat tas. Lalu tanya sama penjual. Penjualnya bilang 150. Ditawar berapa tadi? 120. Nah, tapi penjualnya belum izinkan. Lalu kemudian pembelinya ini lihat sepatu lagi. Nah, ternyata ada sepatu, harganya 150. Ditawar berapa? Jadi 100. Oke, dan apa yang terjadi? Akhirnya sepakat ya, tas dengan sepatu dibeli dengan harga 120. Nah, tadi kan itu sedang menonton tayangan video, sedang menyaksikan gambar, juga sudah bahas tentang apa itu negosiasi. Sekarang kita akan bergabung dalam kelompok. Ya, kita akan bergabung dalam kelompok. Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi kelompoknya dikasih banyak yang kita masakan ini supaya agak bergerak-gerak. Nah, bagaimana pembagian kelompoknya? Perhatikan ya. Ini ada topik-topik yang diberikan. Yang pertama, topiknya tentang, anggap saja kalau sudah selesai pandemi ya, mengajak orang tua liburan. Ini topik pertama. Kemudian yang kedua, meminta sponsor baru. Kemudian yang ketiga, topiknya meminta laptop. Dan yang keempat, topiknya menawarkan, anggap saja kalian ada nanti yang berperan sebagai penjual ya, menawarkan sebuah produk kesehatan. Jadi perhatikan, di sini ada 4 topik. Nah, kalian akan berkelompok berdasarkan topik yang kalian minati. Jadi hari ini kita bentuk kelompok baru lagi supaya kalian bertemu dengan teman-teman yang baru, bisa saling bertukar pikiran lagi ya. Jangan dengan kelompok atau teman yang itu saja. Oke? Sekarang ibu tanya, Tio minatnya di topik yang keberapa? Tio topik yang pertama, nyatakan yang minat topik 1. Oke, silakan Noval. Jadi Tio bergabung di belakang sana ya. Satu lagi siapa yang minat di topik 1? Oke, Jessica, silakan. Tetap ingat ya, jaga jarak. Sebenarnya Angel minat topik berapa? Yang minat topik 3. Siapa? Ayo angkat tangan. Oke, Agnes silakan. Kembali Agnes. Yang topik 1 tadi sudah gabung sana ya. Siapa lagi? Oke, silakan. Ini deh, Clara.
dua benda yaitu sepatu dan baik deh, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tadi seperti yang ibu katakan, boleh kalian pakai PowerPoint, ya boleh. Tadi melihat kelompoknya lokal itu pegang-pegang HP, sepertinya mereka buat video, boleh ya deh. Itu ada di fokus, silakan. Ya, yang secara lisan juga boleh. Atau misalkan tadi kemudian kelompok sini menulis-nulis. Nanti kalau sudah ditempel juga boleh ya. Jadi terserah. Yang presentasi pakai PowerPoint, video, lisan, kemudian tulisan, boleh ya? Baik, silakan kelompok mana yang akan tampil duluan? Saya. Oke, kelompoknya Esa, silakan Esa. Nah, baik, di sini kami akan mempresentasikan kelompok topik 1 dalam bentuk PowerPoint. Kami dari kelompok topik 3 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami secara lisan. Semua penampilan kelompok 1 sampai dengan 4. Mari kita berikan tepuk tangan. Luar biasa ya, yang sudah kamu lakukan, semuanya hebat. Terus kembangkan talenta kalian ya. Yang buat video tadi bagus, yang buat PowerPoint, yang lisan, dan buat artikel, semuanya hebat. Ya, tapi ingat deh, ini kan masa-masa pandemi. Tolong tetap jaga jarak ya. Tadi saking seriusnya kalian diskusi, ada kelompok yang tidak jaga jarak. Ya. Kemudian tadi ada juga yang sementara diskusi cuma diam-diam. Nah, sepertinya berbeban berat dia ya. Apakah sudah lapar atau apa? Nanti berharap berikutnya ketika diskusi semuanya aktif ya. Nah, jangan lupa untuk yang tugas pertemuan berikutnya deh. Ini masih sama kelompoknya ya. Kalian akan memerankan tentang topik yang sudah kalian tulis. Jadi kalian dibuat drama singkat. Ya, bisa nanti di video boleh, bisa langsung diperankan di depan kelas juga boleh. Mau dibuat dalam bentuk TikTok juga boleh. Ya boleh, mana-mana suka kalian. Yang penting hasilnya oke. Ya? Oke. Baik, sebelum ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan jika masih ada yang akan ditanyakan. Ini dia berarti sudah jelas semua kan? Aku tangan angkat tangan tadi. Oh tidak, nanti angkat tangan. Oke? Terima kasih ya. Tadi dalam proses diskusi ketika temanmu memaparkan hasil diskusinya luar biasa, semua sudah tanya jawab ya, jadi semua sudah jelas. Ya? Sekali lagi deh, tetap semangat. Situasi pandemi memang susah, tetap semangat ya. Jaga jarak, tetap di rumah saja. Tidak usah keluar-keluar kalau tidak penting ya. Kita sama-sama berdoa, semoga pandeminya segera berakhir. Ya, ingat berakhir kalau apa? Semua kita menjaga protokol kesehatan dengan benar. Oke, sampai di sini. Oh iya, ibu mau bertanya. Nah, coba 1-2 orang. Kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Pertanyaan ibu, bagaimana perasaanmu selama mengikuti proses pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, silakan bisa. Perasaan saya bu, biasa. Perasaan saya bu, saya merasa senang, saya bisa mengetahui yang saya sudah ketahui, saya bisa mengetahui. Oke, terima kasih. Sini luar biasa ya, sini merasa tenang ya. Apa yang tidak dia ketahui tentang negosiasi akhirnya dia ketahui. Nah, nanti juga kalian akan tahu ya, bagaimana sebenarnya membujuk orang tua kalian supaya dituruti apa permintaan kalian. Tapi ingat nak, jangan juga permintaan yang tidak baik ya, yang positif lah ya. Jangan juga karena sudah belajar negosiasi,
Biar yang jelek-jelek kamu minta. Kamu sudah tahu tekniknya, jangan juga begitu ya. Oke. Nah, menurut kalian, pertanyaan yang kedua, apakah pembelajaran hari ini bermanfaat? Silakan. Ayo. Sangat bermanfaat. Sangat. Bermanfaat. Boleh Ibu tahu apa alasannya? Oke, terima kasih Angel. Baik, Ibu minta kesediaan salah seorang untuk menutup kita dalam doa. Silakan. Terima kasih Nisa. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi dan teknik kompetensi sosial emosional yang telah saya lakukan. Dari pembelajaran yang telah saya lakukan, ada beberapa hal yang akan saya refleksikan. Pertama, saat merancang RPP berdiferensiasi, saya menyadari benar bahwa kemampuan saya untuk mengetahui kesiapan belajar, profil dan minat murid itu sangat penting. Sebab dengan mengetahui hal tersebut, ini akan membantu saya dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran, dalam menentukan media yang akan digunakan, juga bagaimana saya memperlakukan murid yang kemampuannya tidak seperti teman-teman yang lain. Yang kedua, yang bisa saya refleksikan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik kompetensi sosial emosional baru pertama kalinya saya lakukan dan sangat luar biasa. Saya melihat minat murid belajar itu sangat tinggi, mereka antusias karena mereka sendiri yang menentukan media apa yang akan digunakan ketika memaparkan diskusinya. Juga mereka senang karena kelompok yang digunakan adalah kelompok baru sehingga mereka bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Sebagai penutup refleksi saya, ada dua langkah perbaikan yang harus saya lakukan. Langkah yang pertama yaitu kedepannya saya harus lebih mengetahui lagi secara detail tentang minat, profil, dan kesiapan murid. Ini penting agar saya tidak menduga-duga dan saya bisa menentukan langkah yang tepat ketika merancang RPP. Perbaikan yang kedua adalah saya harus lebih menguasai teknik kompetensi sosial dan emosional agar ketika saya melakukan ini di kelas, tekniknya lebih beragam dan siswa tidak jenuh. Demikian refleksi saya. Terima kasih.